Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdal Maula El-Haq, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas saya B semester 3. Saya ingin membuat mewawancarai ataupun podcast kecil-kecilan untuk menuntaskan tugas psikologi pengembangan. Sebelumnya saya bersama Mas siapa, Mas? Maulana Izul Ibad. Panggil aja Izul. Panggil. Oh iya, Mas Izul. Sebelumnya Mas Izul ini mengetahui kognitif dan juga psikososial. Sedikit mengetahui tentang hal tersebut. Sedikit mengetahui. Baik, di zaman era sekarang nih ya Mas Izul ya, untuk membedakan kognitif dan juga psikososial itu bagaimana Mas Izul? Menurut saya, cara membedakannya, kognitif itu lebih ke proses ke dalam diri seseorang. Seperti bagaimana kita menilai sesuatu, kemudian membuat keputusan dan memecahkan masalah. Berarti ini ya Mas Izul ya, kayak kita itu menyerap sesuatu. Ya, betul sekali. Seperti berita ya Mas ya. Betul. Sedangkan psikososial itu biasanya datang dari luar kita, seperti teman, sahabat, keluarga, bahkan budaya dari sekitar kita itu merupakan psikososial. Menurut saya. Contohnya itu gimana ya Mas ya? Contohnya seperti ini. Seorang bisa berpikir bahwa belajar itu penting. Itu sisi kognitif. Karena menurut saya belajar itu penting loh. Kita nangkep ya. Ya, karena kalau nggak belajar ya kita mau jadi apa gitu. Oh iya, iya betul. Tapi kalau saya, contohnya saya, kalau saya berada di lingkungan yang cuek terhadap pendidikan, itu bisa jadi saya juga malas gitu. Karena teman-teman saya juga malas buat belajar. Jadi itu tuh yang membedakan bahwa kognitif itu dari diri kita sendiri ataupun seseorang ya Mas ya. Benar banget. Tapi kalau psikososial itu dari lingkungan ataupun sekitarnya. Iya, betul sekali Mas Abda. Nah, di era zaman modern sekarang ya Mas ya, apakah media sosial itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan juga kepercayaan seseorang Mas? Wah, itu menurut saya pengaruhnya cukup besar sih Mas. Apalagi di usia remaja kayak saya ini, saya itu kayak masih mencari jati diri gue kemana gitu. Oh iya betul ya Mas ya. Dan masih kadang sesuai nih, kayak gabung ke kelompok ini keren gitu, gabung ke kelompok ini keren. Jadi makanya media sosial itu menurut saya pengaruhnya besar banget. Oh gitu ya. Nah, saya punya pertanyaan terakhir nih buat Mas Izul ya Mas ya. Ya. Jadi menurut Mas Izul nih, mana sih yang lebih penting kita itu membuat pola pikir yang kritis atau yang kuat, atau lingkungan yang positif Mas? Kalau bisa, menurut saya kalau bisa, dua-duanya penting dan saling melengkapi menurut saya. Tapi kalau Mas Abdal nyuruh nih saya milih mana nih, tapi saya lebih memilih ke kognitif. Karena pemikiran kognitif itu dari diri saya sendiri, sedangkan psikososial saya itu tergantung lingkungan saya bagaimana. Ya. Ada lagi Mas? Ada lagi contohnya? Contohnya seperti tadi, saya itu rajin belajar tentang informatika, tentang dunia coding dan lain-lain. Iya. Itu menurut diri saya sendiri karena mengikuti tren dengan sekarang. Nah, tapi saya bergaul dengan banyak orang yang tidak suka dengan informatika. Saya itu agak tergugah gairahnya untuk tidak belajar informatika.
Ya, berarti lingkungan itu menyeret kita ya Mas ya. Betul sekali, Ataupun Mas Abdal. teman-teman kita ya. Betul sekali. Kayak misalnya merokok, Betul. merokok itu tidak baik. Iya. Tapi karena lingkungan kita penuh teman-teman yang merokok ataupun rekan kerja kita itu banyak yang merokok, jadi kita mengikuti alur dari lingkungannya. Betul sekali Mas Abdal. Oh iya begitu. Mas Izul, cukup atau saya boleh nanya lagi Mas Izul? Boleh nanya silakan. Oh, boleh nanya. Tapi cukup nggak apa. Ya. Satu lagi boleh ya? Boleh, Satu boleh, lagi ya. Silakan. Seberapa besar pengaruh lingkungan atau teman terhadap cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan? Biasanya tuh kita ya untuk mengambil keputusan itu suka minder, jadi ambil apa enggak ya. Tapi karena lingkungan kita itu mendukung, ini ambil ini ambil ini, ataupun udah ini atau yang lain-lain, itu gimana Mas yang bagusnya tuh? Menurut saya sih pengaruhnya besar ya. Sama kayak yang tadi yang diucapin, pengaruhnya besar. Karena pada masa saya ini, saya itu masih menyesuaikan dan masih labil gitu. Contohnya kalau saya ada di lingkungan yang rajin, yang kayak tadi, saya itu ada di lingkungan yang rajin, atau saya di lingkungan orang yang belajar informatika, saya itu akan termotivasi. Saya nih harus bisa, dia aja bisa kok saya enggak gitu. Berarti keputusan mengenai masa depan di akademiknya ya Mas, betul ya? Ataupun sekali. pendidikannya. Iya betul sekali Mas. Iya. Tapi kalau saya enggak berada di lingkungan informatika itu, saya itu jadi malas buat belajar informatika. Itu yang saya alamin. Berarti sudah terjadi dengan pengalaman pribadi Sudah ya? terjadi. Berarti Mas Izul ini suka sekali yang sama yang namanya itu komputer. Iya betul sekali. Microsoft dan Betul, lain-lainnya sudah betul. mengendalikan ya Mas? Ya. Oh ya Mas Izul. Mungkin segitu saja Mas Izul ya. Mohon maaf untuk terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik teman-teman, mungkin segitu saja untuk wawancara ataupun podcast saya mengenai kognitif dan psikososial di era zaman modern sekarang. Apalagi Gen Z sekarang itu seringkali mempunyai lingkungan ataupun pergaulan yang kurang positif, seperti tawuran ataupun merokok di bawah umur. Kita itu harus mempunyai pola pikir yang kuat ataupun kritis seperti yang diucapkan oleh Mas Izul tadi saat diwawancarai saya. Mungkin segitu saja, mohon maaf bila kata-kata saya mempunyai banyak kekurangan ataupun menyinggung pihak yang lain. Saya Abdal Maula El-Haq pamit mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah asal tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.